Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanisa Marifuddin dari kelas IKK 1B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS-PAI, yaitu penjelasan terkait kedudukan penting pendekatan filosofis dan sofistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Yang pertama, pendekatan filosofis. Memahami Islam melalui pendekatan filosofis dimaksudkan agar memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, menangkap hikmah, hakikat, atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga dalam melakukan amal ibadah tidak merasa hampa, kekeringan spiritual, serta menimbulkan kebosanan dalam menjalankannya. Selain itu, dapat meningkatkan sikap, penghayatan, dan daya spiritual, sehingga tidak terjebak dalam pemahaman agama yang sekadar formalistik dan tidak menemukan nilai-nilai di dalamnya. Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral, dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa relevan pada setiap waktu dan ruang atau salih fi kulli zaman wal makan. Pentingnya pendekatan ini, pendekatan filosofis juga digunakan dalam memahami berbagai bidang lainnya selain agama, misalnya filsafat hukum Islam, filsafat sejarah, filsafat kebudayaan, filsafat ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun secara teoritis memberikan harapan dan kesejukan, namun secara luas belum dapat dipahami dan diterima kecuali oleh sekelompok kecil saja, terutama bagi kaum tradisionalis, formalistis yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalistik dalam pengalaman agama. Yang kedua, pendekatan sofistik. Pengertian sofistik adalah hal-hal yang berkenaan dengan ilmu tasawuf. Istilah sofistik mengacu kepada sifat, seperti pemikiran sofistik yang berarti pemikiran yang bernuansa tasawuf, yang tujuan puncaknya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan pendekatan hati, bukan logika. Hal ini karena tasawuf berpandangan bahwa kebenaran yang dihasilkan oleh akal dan penarahan adalah sangat terbatas, sedangkan kebenaran diperoleh melalui makrifah adalah segala-galanya, karena diperoleh melalui penglihatan mata hati yang dapat sinar ilahi. Dakwah sofistik adalah model dakwah yang bisa membuat makdu memiliki sifat mulia. Dakwah sofistik adalah model dakwah yang bisa membuat mad'u memiliki sifat-sifat mulia, bukan sekedar kognisi, tetapi lebih pada ranah afeksi atau aspek kesadaran. Tujuan dakwah sofistik tidak hanya sebatas kearifan individual atau melakukan ritual-ritual mistik, dan cenderung lebih mengedepankan hubungan terhadap Tuhan dan Rasul-Nya, tapi juga yang terpenting mengedepankan kesalehan secara universal atau sosial. Soal yang kedua, berikut bacaannya. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata iqra, sebuah kata yang secara filosofis merupakan simbol bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan pentingnya menumbuhkan masyarakat yang maju dalam pengetahuan. Islam merupakan agama pendidikan, agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk memahami segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Islam sebagai agama ilmu pengetahuan sangat peka akan pentingnya sumber daya manusia untuk mengantarkan masyarakat yang educate. Al-Quran mengharus utamakan istilah iqra. Kalau tokoh dan pemikir dunia hanya mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk politik, dan sebagainya, Al-Quran memperkenalkan konsep manusia sebagai makhluk membaca. Islam memandang bahwa kemajuan peradaban hanya bisa diraih dengan kata kunci membaca. Saya mendukung argumen di atas bahwa benar peradaban Islam dimulai dengan iqra di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Kandungan dalam surah Al-Alaq 1-5 memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah SWT. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah. Melalui surat Al-Alaq, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Tak hanya itu, manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Mengenai bacaan di atas juga, saya kurang mendukung, karena di Indonesia membaca sudah dilupakan oleh umat Islam. Membeli buku pun bukan sebuah ibadah.
Menyedekahkan buku bukan sebuah amalan. Mendirikan perpustakaan bukan sebuah pengejawatahan perintah Iqra bahkan di bulan puasa ini. Menghidupkan perpustakaan bukan sebuah perintah. Di sebuah kota di negeri ini mungkin umat Islamnya bangga memiliki masjid berkubah emas, tapi dalam pandangan saya itu adalah penghinaan bagi perintah pertama dalam Islam. Di mana-mana kita sering mendengar permohonan dana untuk membangun masjid, renovasi masjid, atau sekedar dana operasional masjid. Tapi umat Islam bahkan tampaknya juga tidak pernah membayangkan untuk membangun pusat penelitian Islam, membangun laboratorium, membangun pusat observatorium, membangun perpustakaan besar melebihi masjid, lembaga penerbitan yang bergengsi dan bermutu, penerbitan jurnal-jurnal kajian yang berbobot, atau memobilisasi hari atau bulan membaca di Ramadan, membangun pusat-pusat perbelanjaan buku. Seberapa banyak keluarga Islam yang memiliki perusahaan di rumahnya? Hampir tidak ada. Buku adalah barang langka dan mewah dalam kehidupan umat Islam. Seakan perintah pertama umat Islam adalah ibadah mahdhah atau ibadah murni seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Atau mungkin khususnya membangun masjid bukan perintah Iqra dalam maknanya yang luas. Pernah Nabi Muhammad SAW berkata, 1 jam bertafakur lebih baik daripada setahun beribadah. Saya bayangkan apakah itu bahkan lebih baik daripada membaca Al-Quran, apalagi yang sekadar semacam membaca dengan modal menggerudel. Peradaban buku di Nusantara ini sangat miskin, bahkan jangan pernah membandingkan dengan peradaban buku Islam di Cordoba, Mesir, dan sebagainya. Berapa banyak tafsir Al-Quran dan kapan berakhir kali tafsir Al-Quran ditulis oleh orang Indonesia, dan kapan kematian ilmu ini akan berakhir. Jika kita menengok sistem pendidikan kita yang tradisionalis atau modernis, nampaknya khasanah pembacaan Al-Quran yang paling dalam bentuk tafsir Al-Quran tak akan kita temukan dalam waktu dekat, bahkan dalam 1 abad ke depan. Tapi akan dengan mudah sekali menemukan masjid dan mushola dibangun di negeri ini. Soal yang terakhir, yaitu bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern. Pada periode klasik ini adalah era-era masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Perkembangan ilmu, pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar, misal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. Pada masa kejayaan Islam, perpustakaan menjadi sarana belajar sehingga membuat umat Islam di masa itu mampu membangun sebuah peradaban besar di Jazirah Arab yang bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perkembangan perpustakaan tidak terlepas dari masa kerajaan-kerajaan yang berjaya pada masa itu. Perkembangan perpustakaan muncul karena adanya kecintaan akan buku-buku dan ilmu pengetahuan oleh para raja-raja dan bangsawan serta kaum intelektual terdahulu. Perpustakaan adalah salah satu tempat atau unsur penting dalam mencari informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, serta melakukan proses penerjemahan. Pada periode pertengahan ini, tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, dan juga pada periode ini Islam mengalami kemunduran. Pada abad pertengahan telah dirasakan pentingnya bagian percetakan dan penerbitan dalam suatu perpustakaan. Pada periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Implikasi dan implementasi Iqra dalam perkembangan ini yaitu: yang pertama, perpustakaan menjadi pusat belajar pada masa ini. Apresiasi umat pada perpustakaan sangat tinggi. Mereka membangun perpustakaan baik umum, khusus maupun perpustakaan pribadi, sehingga tidak heran banyak masjid dan sekolah memiliki perpustakaan. 2. Pusat penelitian para peneliti dan cendekiawan yang mencoba mengembangkan suatu ilmu yang berkaitan dengan keahliannya. Banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan dari suatu perpustakaan ke perpustakaan lain untuk merumuskan dan melakukan penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pusat penerjemahan, misalnya kebudayaan dari ilmu pengetahuan Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari oleh masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.